Aku kasih kamu waktu 1 hari. Kalau kamu nggak bisa hentiin kasus ini, aku bisa pastiin kamu juga akan hancur. Dan kamu akan kehilangan segalanya. Termasuk juga Rati. Aku akan kawal kasus ini sampai orang itu masuk penjara. Kamu kenapa bisa tahu aku ada di sini? Apa ini pertanda kalau kamu nggak bisa lepasin aku? Tapi Udah, biar aku yang ganti posisi kamu sini. Nay! Aku nggak mau kamu ngorbanin diri kamu buat aku. Aku mohon lepasin aku. aku nggak peduli. Aku mohon lepasin aku. Pegangan kuat ya, pegangan kuat. Aku bantu kamu naik ke atas. Aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Enggak. Nggak mungkin kamu bercanda kan? Aku mau putus sama kamu. Ya, makasih ya buat semua kenangan indahnya. Aku sayang sama kamu. Pegangan kuat ya, Nay. Kanaya, Nay bangun, Nay. Kanaya bangun. Sayang bangun. Nadi kamu lemah banget. Sayang, Kanaya bangun. Jangan tinggalin aku. Sayang bangun sayang. Kanaya. Gak, lo nggak apa-apa kan nggak? Lo tuh masih sakit, lo kenapa sih nekat banget? Lo bisa jatuh ke jurang nggak? Udah tadi udah di sini. Lo kenapa nggak bantuin Kanaya? Hah? Bukan gitu, gue juga baru lihat Rega. Ya udah lo telepon ambulans sekarang. Cepat. Lo ngebentak gue? Udah buruan, cepat. Nay. Nay. Sayang bangun sayang. Halo? Tolong jemput ke puncak Bukit Matahari ya. Ada yang pingsan. Iya, terima kasih. Sayang bangun sayang. Sayang. Tarik. Mas, kelihatannya Mas lemas. Silahkan masuk biar saya periksa juga. Saya nggak apa-apa. Jess, lo temenin Kanaya ya. Tapi gue? Please, demi gue. Ya udah, biar Kanaya sama gue. Makasih ya. Udah, yuk. Makasih ya.
Maaf, Nay. Aku nggak bisa nemenin kamu. Karena ini bakal jadi bikin kita susah untuk berpisah. Aku nggak mungkin bisa kembali sama kamu. Jess, Rega mana? Rega nggak bisa ikut, Nay. Tapi tenang aja, ada gue di sini kok. Apa kamu benar-benar gak peduli lagi sama aku, gak? Sampai kamu ninggalin aku sama Jessica. Iya, saya ke rumah sakit sekarang. Pak Hasan, siapa sakit, Pak? Kanaya, Mbak Kanaya emang kenapa? Tadi baik-baik aja. saya nggak bisa jelasin sekarang. Saya mau pergi buru-buru, ya? Saya hubungin Bu Rati ya, Pak. Biar Bu Rati bisa nyusul dan nemenin Mbak Kanaya. Jangan. Jangan hubungin Bu Rati. Saya bisa urus Kanaya sendiri. Kanaya nggak butuh kehadiran ibu. Ingat ya, jangan hubungin Bu Rati. Iya, Pak. Ya, Pak Binsar, selamat malam. Selamat malam, Pak Arman. Maaf, Pak. Saya harus memberitahukan kabar yang kurang menyenangkan, Pak. Mengenai kasus hukumnya Ibu Dewi, Pak. Ada masalah apa, Pak? Jadi saya baru saja mendapatkan kabar dari kantor polisi kalau Bu Dewi itu akan dipindahkan ke sel tahanan di polsek yang lain, Pak. Seharusnya hal kayak gini tuh nggak perlu terjadi dong, Pak. Bapak urus. Gimana anak saya, suster? Apa dia baik-baik aja? Pak, tolong tenang dulu. Bagaimana saya bisa tenang? Saya nggak tahu kondisi anak saya. Tadi katanya anak saya jatuh ke jurang. Mohon maaf, nama lengkap anak Bapak? Kanaya Berliana. Tolong carikan Kanaya Berliana. Sus, cepet ya, Sus. Saya harus menemui anak saya segera, Sus. Saya nggak mau terjadi apa-apa dengan anak saya. Tenang aja, Mas. Kanaya udah dirawat sama dokter. Nanti kalau dia udah membaik, dia bakal dipindahin ke ruang rawat secepatnya. Kamu ngapain di sini? Apa yang kamu lakukan dekat anak saya? Hah? Kamu apa-apaan sih, Mas, ngomong kayak gini? Aku ini ibunya. Kanaya itu anakku. Kamu bisa-bisanya Kanaya anak kamu. Setelah apa yang kamu lakukan? Kamu tuh nggak seharusnya ada di sini. Biar saya yang jaga anak saya, Kanaya. Enggak, aku yang akan jaga Kanaya. Saya yang jaga Kanaya. Mohon maaf, Bapak dan Ibu jangan membuat keributan di rumah sakit ini. Suster, bawa aja wanita ini keluar. Enggak, kamu yang keluar. Kamu yang bikin keributan kan di sini. Mohon maaf, Bapak Ibu, tolong jangan membuat keributan di sini karena akan mengganggu pasien di sini. Kamu nggak perlu sosokan peduli sama Kanaya. Aku ini ibu kandungnya, Mas. Aku berhak mengurus Kanaya. Kanaya itu membutuhkan aku, Mas. Dia tuh sendirian sekarang. Kanaya nggak butuh kamu. Kamu bisanya cuma menambah beban kesedihan Kanaya. Kamu cemburu kan? Kanaya deket sama aku sekarang. Makanya kamu mau misahin aku sama dia. Mohon maaf, apa kalian berdua orang tuanya Mbak Kanaya? Iya, Sus. Itu anak saya. Gimana keadaannya? Mbak Kanaya nanyain papanya, dia mau ketemu sama papanya. Iya, itu saya, Sus. Mari ikut, Pak. Kamu sadarkan sekarang. Saat ini yang dibutuhkan Kanaya, itu cuma aku. Dia manggil aku, bukan kamu lagi. Harusnya kamu tahu diri. Sekarang, mendingan kamu pulang aja. Ayo jalan, cepat. Gue jalan! Berhenti! Ini kita mau kemana? Anak baru loh. Ginian aja nggak ngerti. Iya, saya nggak ngerti. Kita tuh mau dipindahin. Kenapa? Mungkin di sini udah penuh, makanya kita dititipin ke polsek yang lebih besar. Di sana juga banyak kok tahanan yang dititipin. Mungkin karena sel tahanannya lebih luas. Jadi kita bakal dicampur sama mereka? Ya iyalah. Biasanya mereka tuh tahu kasus kita apa. Jadi siap-siap aja lo dibully. Berani kabur dari sini ya? Bu, Bu, saya nggak mau dipindahin. Bu, saya di sini aja, Bu. Bu, saya nggak mau dipindahin. Bu, saya di sini aja. Bu, tolong, Bu, saya nggak mau, Bu. Masuk. Bu, tolong, Bu.
ganas mulu lo. Si bang. Mas Hasan emang cari kesempatan buat mojokin aku. Dia pasti cemburu. Aku harus lebih sabar demi Kanaya. Aku nggak mau ninggalin Kanaya saat dia membutuhkan aku sebagai ibunya. Rati, Halo, Mas Bram? Aku mau ngabarin kalau Kanaya kecelakaan. Kecelakaan? Iya, Mas. Kanaya jatuh dari Bukit Matahari, tapi berhasil diselamatin sama Rega. Pokoknya Rega masih di rumah sakit. Jangan-jangan dia kabur pengen ketemu Kanaya. Aku juga nggak tahu, Mas, gimana cerita pastinya. terus kondisinya gimana? Kanaya masih lemas, Mas. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Ini semua salah aku. Seandainya aku ngasih tahu mereka tepat waktu, mereka nggak akan sekecewa ini. Mereka tuh masih saling mencintai. Mereka belum siap move on. Udah nggak ada waktu lagi untuk menyalahkan diri sendiri, Mas. Lebih baik kita fokus untuk mengobati sakit hati mereka. Kamu benar. Aku cuma sedih dengar Kanaya dan Rega sakit. Sepertinya mereka belum siap menerima semua kenyataan ini. Rega, tolong dengerin mama. Jangan tinggalin rumah. Jangan ninggalin mama ya. Rega di sini. Rati, maaf. Sepertinya Rega ada di sini sekarang. Aku tutup dulu ya. Tolong jagain Kanaya. Maaf aku belum bisa tengokin karena terakhir ketemu Kanaya dia masih marah sama aku. Tapi aku masih sayang sama dia. Udah ya Rati ya? Iya, Mas. Akulah orang yang paling bersalah dalam masalah ini. Kalau aja dulu aku kasih tahu kamu, Mas, kalau Kanaya itu anak kamu, pasti keadaannya nggak akan kayak gini. Kanaya dan Rega bisa jadi saudara yang saling mengasihi, bukan jadi pasangan kekasih yang saling menyayangi. Ma, aku minta maaf ya. Aku butuh waktu sendiri. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, Ma. Aku stres sama papa. Tapi dari kecil kamu sama mama. Mama yang rawat kamu. Mama nggak akan sanggup hidup tanpa kamu. Kamu yang membuat mama tuh tenang. Dan merasa hidup di rumah ini, Rega. Maaf, Ma, aku nggak bisa. Aku harus pergi sekarang. Rega. Mama mohon, sayang. Mama ngapain? Mama rela berlutut di depan kamu. Supaya kamu gak ninggalin mama, gak ninggalin rumah, sayang. Ma, aku bukan anak kecil lagi, Ma. Aku udah bisa memilih jalan hidup aku sendiri tanpa bantuan kalian. Jadi aku minta, Mama tolong ngertiin aku. Ya. Rega, mama bisa apa nggak ada kamu? Rega, tolong jangan pergi, sayang. Tolong jangan pergi tinggalin mama. Rega, dengerin mama, sayang. Kamu masukin lagi bajunya ke lemari, sayang. Ma, udah, Ma. Papa udah ngehancurin hidup aku. Mama mau, aku bakal lebih hancur dari yang sekarang. Memangnya kenapa lagi sih? Memangnya selain papa nggak restui lamaran kamu sama Kanaya, dia buat apa lagi sama kamu sampai kamu benci dia? Aku udah muak dengan kebohongan kalian. Dan jangan tanya aku lagi. Aku mohon. Rega, tolong dengerin mama dulu, sayang. Rega!
Rega sama sekali nggak ada ngehubungin gue. Padahal sebelumnya, sebelum ada Kanaya, Rega selalu ngehubungin gue. Setiap gue punya masalah. Nanya kabar gue butuh apa. Bahkan datang ke sini nemuin gue. Rega sama sekali nggak peduli sama gue. Padahal sekarang gue lagi hancur karena mama ditahan. Ya Pak Binsar, sepertinya saya harus ke sana sekarang. Papa? Ada apa, Pak? Papa harus pergi kan? Papa mau kemana malam-malam begini? Pak Binsar, tolong usahakan gimana pun caranya, batalkan perpindahan istri saya ke polsek lain, Pak. Baik-baik, saya segera ke sana, Pak. Kita ketemu. Tunggu, Pak. Bilang sama aku, Papa mau kemana malam-malam begini? Papa mau urus kasus Mama, Jess. Emang ada masalah apa lagi, Pak? Apa yang terjadi sama Mama? Tolong bilang sama aku, Pak. Aku khawatir sama Mama. Jangan sembunyiin apapun sama aku, Pak. Jess, Pak Binsar barusan telepon Papa. Kalau Mama rencananya akan dipindahkan ke polsek lain yang lebih besar. Hah? Tapi Papa harus ketemu dia, nggak bisa bicara di telepon. Kasus Mama belum naik ke persidangan, Pak. Gimana bisa tahanan Mama dipindahin ke polsek? Itu yang jadi pertanyaan Papa. Tapi Papa nggak bisa bicara di telepon. Papa harus ke sana, melihat kondisi di sana. Aku ikut ya, Pak. Enggak. Kamu di rumah aja, biar Papa yang urus semuanya. Pak, aku khawatir sama Mama, Pak. Papa janji, Papa akan berusaha untuk membebasin Mama kamu. Ya? Kamu di rumah aja. Rega, tolong dengerin Mama dulu. Rega, tolong dengerin Mama dulu, sayang. Jangan pergi ya. Rega, kok kenapa dia bawa koper? Mas, tolong hentiin Rega, Mas. Dia mau pergi dari rumah selamanya. Dia nggak boleh pergi, Mas. Rega, kamu jangan pergi dari rumah, Rega. Ini tetap rumah kamu. Rumah aku. Asal Anda tahu ya, rumah itu tempat untuk berlindung. Bukan rasa sakit penuh dengan kebohongan. Dari kecil aku udah dibohongin. Apalagi yang aku harus harapin dari Anda dan rumah ini. Aku masih papa kamu, Rega. Aku udah pernah bilang, Anda itu bukan papa aku. Permisi. Rega. Rega, kamu boleh marah dulu, sama. sayang. Kamu tenang dulu. Dengerin kita, ya. Kamu boleh marah sama papa, tapi jangan tinggalin Mama. Kasihan Mama. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Rega, Mas gimana, Mas? Rega. Rega, tunggu Mama, Rega. Jangan tinggalin Mama, Rega. Please, tolong dengerin Mama dulu, sayang. Jangan tinggalin Mama, sayang. Kamu nggak boleh pergi dari rumah ini, Rega. Rega, kamu nggak boleh pergi dari rumah ini. Kalau kamu masih tetap pergi dari rumah ini, kamu lebih baik tabrak Mama sampai mati. Ma, aku mohon. Aku mau pergi. Enggak. Kamu nggak perlu pergi dari rumah ini. Biar papa aja yang pergi dari rumah ini. Mas, kenapa Mas yang jadi pergi dari rumah ini sih, Mas? Papa nggak pantas tinggal di sini. Jadi biar papa yang pergi dari rumah ini.
Papa janji, Papa tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Papa minta tolong, jagain mama kamu. Kenapa jadi kayak gini sih? Kita bertemu di ruang tanya, darah mengalir hati bicara. Namamu ku sebut dalam diam, meski semua bilang itu salah. Ini bukan cinta yang biasa, namun luka ini jadi cahaya. Kita terjatuh, dunia menolak, karena kita terlahir dari cinta yang berdosa. Aku memang pantas tinggal di sini sendiri. Setelah melakukan banyak kesalahan dan dosa yang menyakiti hati orang. Suster, boleh nggak saya minta tolong sama suster? Saya dari tadi nungguin anak saya di ruang 112. Tapi anak saya tidurnya nggak pulas. Dia minta dibawain selimut dari rumah. Masalahnya HP saya mati. Bisa nggak saya minta tolong suster buat telepon ke rumah? Boleh Bu, tunggu sebentar ya. Iya. Atas nama Pak Hasan ya? Iya suster. Baik, saya telepon sekarang ya. Selamat malam, dengan Pak Hasan. Saya suster dari ruang jaga Asoka Mulia nomor 112. Ingin memberitahu kalau anak Bapak butuh selimut. Karena dia kedinginan, jadi tidurnya kurang nyaman, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Gimana, suster? Kata Pak Hasan, dia akan ke rumah untuk mengambil selimutnya. Dan katanya sekitar 2 jam dia sudah ada di sini. Baik, suster. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kembali. Ada orang baru nih. Gue sih udah 2 bintang, Kak. Dia nih, anak baru. Dengar-dengar dia orang kaya. Kasus apaan? Katanya sih bunuh orang. Wih, serem. Kecil-kecil bunuh orang. Jangan ganggu saya.
Siapa yang ganggu? Justru lo yang ganggu. Gua lagi enak-enak tidur, lu datang ganggu tau gak? Udah Kak, kerjain aja dia. Udah, jangan, kasihan. Tenang, cuma bercanda. Lu tidur tuh lu di sana ya, ntar ya. Di sana tuh, ada kain tuh. Kenapa lu? Berharap gitu? Pakai spring bed? Tidur pakai AC? Lu lihat nih. Nih. Tuh sana lu tidur. Tidur sana. Tidur. Jalan. Tidur. Pada berisik, tidur. Jess! Buka pintunya, Jessie! Pak. Mama. Ma. Yes. Kamu nggak perlu maksain diri untuk terlihat baik-baik aja, sayang. Mama tahu kamu lagi menderita. Aku benar-benar hancur, Ma. Aku kecewa sama semuanya. Iya, Mama tahu, sayang. Tapi kamu nggak perlu merasa serapuh ini. Kamu itu orang yang kuat, Kanaya. Lebih kuat dari siapapun yang Mama kenal. Dan Mama yakin kamu pasti bisa melewati ini. Mama janji, Mama bakalan nemenin kamu. Asal kamu nggak menyakiti diri kamu sendiri, ya. Kanaya tuh nggak niat lompat, Ma. Kanaya cuman kepleset karena Kanaya kaget ngeliat Rega mau. Rega? Rega, kamu ngapain di situ? Kenapa di saat mau ngakhiri hidup ini, suara dia masih ada di kepala aku? Rega, jangan lompat, Rega! Rega! Rega di mana sih? Aku tahu semua masalah ini bikin aku kecewa. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu dengan cara kayak gini. Gue emang minta Kanaya buat nyari Rega. Tapi kenapa dia yang ketemu sama Rega duluan? Mereka kan udah putus. Harusnya kan ini nggak terjadi. Nay,
Kamu kenapa bisa tahu aku ada di sini? Apa ini pertanda kalau kamu nggak bisa lepasin aku? Tapi kan... Udah, biar aku yang ganti posisi kamu sini. Karena yang kaget ngeliat Rega mau mengakhiri hidupnya, Ma. Harusnya kamu nggak mengorbankan diri kamu untuk orang yang nggak peduli sama hidupnya, sayang. Kamu itu perlu laki-laki yang kuat, yang bisa jagain kamu. Ini demi masa depan kamu, sayang. Tapi aku mencintai Rega, Ma. Aku sayang sama dia. Iya, Mama ngerti, sayang. Mama juga tahu kamu berat untuk lepasin Rega. Tapi kamu harus percaya, ini semua pasti akan berlalu dan kamu akan baik-baik aja, sayang. Kamu nggak perlu mikirin ini dulu ya, sayang. Kamu fokus aja untuk kesehatan kamu, kesembuhan kamu. Sekarang kamu istirahat ya. Mama juga istirahat ya. Jangan begadang karena ngejagain aku. Iya, sayang. Pasti Mas Hasan. Dia nggak boleh ngeliat aku di sini. Syukurlah, kamu sudah tidur, sayang. Papa kira kamu nunggu selimut kesayangan kamu. Papa ganti dulu selimutnya ya. Loh, air minum kamu mana? Nanti malam kalau kamu kebangun mau minum gimana? Papa ambil dulu ya air minum kamu ya. Maafin sayang, Mama nggak bisa lama-lama di sini. Mama harus pergi. Nay, pegangan Nay. Rega, lepas gak? Aku nggak akan lepasin kamu. Pegang tanganku ya. Aku mohon lepasin aku. Pegangan kuat ya. Pegangan kuat. Aku bantu kamu naik ke atas. Jangan tinggalin aku. Pegangan kuat ya, Nay.
Kanaya, Nay bangun, Nay. Kanaya bangun. Ah! Kanaya! Sayang. Nay, jangan tinggalin aku. Kanaya. Papa pulang dulu ya, Nak. Kanaya. Ngapain kamu sih? Aku minta maaf, Om. Aku udah ninggalin Kanaya. Ini semua gara-gara kamu. Kalau Kanaya nggak nyariin kamu, Kanaya nggak akan jatuh ke jurang. Kamu sudah membunuh Kanaya. Kamu pembunuh putri saya. Aku nggak bunuh Kanaya. Aku udah coba selamatin Kanaya, Om. Pergi kamu. Pergi! Pergi kamu! Tapi Om, Pergi! aku cinta sama Kanaya, Om. Pergi! Dan jangan pernah balik lagi ke kuburan Kanaya. Pergi! Kanaya! Ternyata cuma mimpi. Woi! Woi, bangun! Bangun! Alat mandi lu gua pakai ya. Lu berani lu sama gue lu? Jangan mentang-mentang orang kaya lu. Kita di sini semua sama. Dari semalam gue diem ya. Lo tau kan kasus gue di sini apa? Hah? Mau jadi korban selanjutnya lo? Apa lo? Sana. Dewi kok belum keluar sih, Pak? Tunggu aja ya, Pak. Bu Dewi pasti datang kok. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi sama dia, pasti ada polwan yang akan menghubungi Bapak. Saya khawatir ada terjadi sesuatu dengan Dewi dalam sana. Dew. Dew. Kamu gak apa-apa, sayang? Mas, aku nggak mau di sini, Mas. Ini bukan tempat aku nggak salah. Aku nggak mau di sini, Mas. Ya sayang, kamu tenang dulu ya. Aku sedang cari bukti-bukti untuk mengeluarkan kamu. Segera. Tapi kamu sabar dulu. Mungkin 1-2 hari ini aku akan bisa bebasin kamu. Itu lama banget, Mas. Aku nggak mau. Aku udah nggak tahan. Aku nggak mau di sini. Aku nggak salah. Tolongin aku. Kamu sabar, Ber. Soraya juga rencananya akan bantu kita. Jadi kamu percayain aja sama kami ya. Soraya emang harus bantuin aku kalau dia nggak mau rahasianya kebongkar. Siapa sih pagi-pagi datang sini? Mau apa kamu? Aku penasaran aja sama tempat tinggal kamu. Aku pikir kamu tinggalnya sama selingkuhan kamu. Ternyata kamu tinggal di sini. Sebenarnya kamu mau apa? Gimana rasanya tinggal sendiri? Enak nggak? Nggak ada yang gangguin, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang cintain. Tapi kamu pantas ya tinggal sendiri di sini. Karena kamu kan bebas ya melakukan apa yang kamu mau.
Aku kan gak perlu curigain kamu. Kamu sukanya kayak gitu kan? Sekarang kamu maunya apa? Aku penasaran aja sama kamu. Kenapa Rega bisa sebenci itu sama kamu? Kalau cuman halangin dia mau tunangan, oke. Tapi pasti ada sesuatu yang buruk yang aku nggak tahu. Kamu tahu dong, aku tuh orangnya nggak tinggal diam. Aku mau kepo sama apa yang kamu rasain dari aku. Kalau sampai aku bisa bongkar rahasia kamu, aku akan hancurin kamu. Rega gimana? Dia baik-baik aja kan? Rega nggak baik-baik aja. Karena kamu udah nyakitin mereka berdua. Dan dia masih shock dengan kejadian kemarin. Dia tuh lemah banget. Tapi walaupun dia lemah kayak gitu, dia mau tahu kondisi Kanaya itu baik-baik aja atau enggak. Kenapa Rega masih ketemu dengan Kanaya? Ini bahaya. Ini bisa membuat mereka berdua terluka. Maafin aku, Nay. Aku udah nyakitin hati kamu. Jujur aja, aku mau bawa pergi kamu dari sini. Tapi nggak bisa. Harusnya kamu nggak ada di sini, Rega. Aku cuma mau ngeliat kondisi Kanaya aja, Om. Kondisi Kanaya baik-baik aja. Aku cuma mau ngeliat Kanaya sebentar aja, Om. Nggak bisa. Kamu dengarkan baik-baik ya. Karena saya tidak akan mengulangi lagi. Kamu, saya minta jauhi Kanaya. Dan jangan pernah berpikir kamu bisa ganggu Kanaya lagi. Karena gara-gara kamu, Kanaya hampir saja kehilangan nyawanya. Karena dia terlalu mencintai kamu. Aku nggak ada bermaksud buat ngejatuhin Kanaya, Om. Jangan bohong kamu. Saya sudah tahu alasan Kanaya ada di sana. Itu semua gara-gara kamu. Dan saya sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Iya, halo? Maaf Om bisa datang ke Rumah Sakit Mulia sekarang. Loh, memangnya kenapa Jessica? Tadi Rega hampir mengakhiri hidupnya Om. Terus Kanaya datang nyamperin Rega. Naasnya pas Rega mau lompat malah Kanaya yang jatuh Om. Seharusnya ini semua tuh nggak terjadi sama Kanaya. Tapi semua ini karena kebodohan Kanaya sendiri. Dia mencintai Rega yang nggak peduli sama dia, malah sekarang dia yang naas Om. Terus keadaan Kanaya gimana sekarang? Aku nggak tahu Om. Soalnya tadi dia masih diurus sama dokter. Om cepet kesini ya Om. Iya. Saya ke Rumah Sakit Mulia sekarang. Saya mau Kanaya hidup bahagia sampai tua. Punya kehidupan yang lain. Kanaya hidup bahagia sampai dia tua. Punya anak-anak, punya suami yang sangat menyayangi dia. Semua itu tidak akan terjadi kalau masih ada kamu di sampingnya. Jadi saya minta, kamu pergi, tinggalkan Kanaya sekarang. Cepatnya, ayo. Tapi Om, aku pergi. Saya minta pergi. Aku cuma mau lagi ngebantu kamu, Rega. Karena kamu emang harus ngejauhin Kanaya. Vin, Pak. Vin, kamu undang saya ke sini ada informasi apa? Begini Pak, ada orang yang harus Bapak temuin di sini. Saya sudah melakukan penyelidikan. Perempuan itu kenal sama istri Bapak. Dan ternyata mereka satu SMA dan kenal sama Ibu Rati dan Dewi juga.
Kamu kan bisa bicara sama saya di telepon, nggak usah saya jauh-jauh datang ke sini. Perempuan itu ingin ngomong langsung ke Bapak. Makanya saya mengajak Bapak untuk ketemuan di sini. Mana orangnya? Orang itu ada di sana, Pak. Dia ada di meja tengah. Namanya Mona. Mona? Iya, Pak. Ya sudah, saya ke sana. Mana sih ini? Katanya mau ketemuan. Dengan Bu Mona? Oh, ya. Hai, Kenalkan, saya Arman. Ya, saya Mona. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Bisa? Oke, silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih. Mas Arman ngapain ngobrol sama Mona? Pasti dia menyelidikin sesuatu. Mona itu kan tukang gosip. Pasti dia menyampaikan semuanya. Untung aku lihat mereka. Jadi aku bisa waspada. Kenapa ya, Pak? Apa ada yang aneh sama dandanan saya? Enggak ada apa-apa, Bu. Saya cuma bingung mau mulai pertanyaan dari mana. Bu Mona kenal dengan Dewi, Soraya, dan Ratih, kan? Ya jelas kenal banget lah. Mereka kan teman saya dari TK, Pak. Oh ya? Terus gimana kira-kira menurut Ibu hubungan mereka? Ada masalah atau baik-baik aja atau seperti apa gitu? Seingat saya sih mereka baik-baik aja ya. Nah, tapi sejak kelas 3 SMA, mereka bisa-bisanya udah kayak musuhan gitu, Pak. Kayak saingan-saingan gitu. Tapi pas lulus, mereka jadi deket banget tuh. Tapi apa, Bu? ya, tapi sejak lulusan mereka jadi berubah banget. Berubah? Maksudnya? Iya, berubah. Jadi kayak nggak bisa dipisahin gitu. Kemana-mana harus bareng terus. Cerita Dewi kok beda sama Mona? Pak, halo. Pak, apa ada yang masih mau ditanyain? Sementara informasinya cukup dulu, Bu. Nanti kalau ada sesuatu saya akan hubungi Ibu. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Aku harus gimana dong? Kalau sampai ada hal yang penting dan keterangan yang penting bisa memojokkan aku. Ibu Dewi, suami Anda datang berkunjung. Anda diberi waktu 30 menit. Silakan keluar. Aku nggak mau membusuk di sel tahanan ini. Mas Arman harus nyari cara buat ngeluarin aku dari sini. Mari, Bu. Deo? Silakan. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Sama sekali enggak. Leher kamu kenapa, sayang? Semalam aku tiba-tiba dipindahin ke sini. Di sini mereka semua ngebully aku, Mas. Aku udah bener-bener nggak tahan. Di sini bener-bener kayak neraka. Sabar dulu ya, sayang. Kita laporin aja yang bully kamu, biar segera diproses. Jangan, Mas. Kalau kita ngelapor, terus mereka ditindak. Setelah itu mereka makin ngebully aku. Aku cuma pengen keluar dari sini, Mas. Aku udah nggak tahan. Ya. Aku pastikan aku akan berusaha untuk ngeluarin kamu. Tapi aku butuh informasi dari kamu. Soal? Kamu, Soraya, dan Rati itu kan dulu satu SMA, kan? Iya. Apa hubungan kalian baik-baik aja? Aku harus ngarang cerita di depan Mas Arman biar seolah Rati yang salah. Bukan aku ataupun Soraya. Hei Dewi, aku nanya sama kamu. Apa hubungan kalian baik-baik saja? Hubungan aku, Soraya dan Rati baik-baik aja, Mas. Karena kita satu sekolah dulu. Apa pernah ada sesuatu kejadian yang bikin kalian renggang?
Jadi waktu itu, setelah perpisahan sekolah, aku ajak beberapa teman aku untuk nginep di rumah. Karena orang tua aku lagi nggak ada, lagi keluar kota. Aku baru tahu, ada teman aku yang cerita. Malam-malam dia ngeliat Rati masuk ke kamar ibu aku dan ngambil cincin ibu aku, Mas. Rati ngambil cincin ibu kamu. Soraya juga lihat kok. Tapi pada saat itu mereka nggak berani langsung cerita sama aku. Karena dari dulu Rati itu nggak pernah mau salah, Mas. Jadi mereka takut kalau difitnah balik sama Rati. Terus? Dan nggak lama, kita dengar ada berita laki-laki meninggal. Aku sama Soraya shock. Kita nggak tahu apa yang dilakuin Rati. Tapi pada saat itu Rati ngancam kita. Dan kita nggak berani, Mas. Kita bingung. Kita nggak tahu apa-apa. Kita juga waktu itu masih sekolah, kan? Jadi semua ini sumbernya Rati. Semuanya gara-gara Rati. Aku percaya sama kamu, sayang. Iya, Mas. Aku nggak salah. Tolong keluarin aku dari sini ya. Aku akan melakukan apapun untuk mengeluarkan secepatnya kamu dari sini. Aku janji, sayang. Halo Agnes, maaf ya aku baru bisa telepon kamu sekarang, aku baru sempet. Agnes, aku mau mengucapkan prihatinnya tentang masalah kamu yang baru saja terjadi. Pasti kamu berat banget kalau suami kamu sampai di penjara gitu. Kan anak-anak kamu kan juga masih sekolah, butuh biaya. Aku punya solusi buat kamu, asal kamu melakukan apa yang aku minta. Oke. Hah? Alhamdulillah sayang. Kamu sudah bangun? Papa, Kamu mau minum? Papa ambilin ya? ini selimut Kanaya kan, Pak? Iya. Papa yang ambil dari rumah tadi malam. Selamat siang, Pak Hasan. Siang. Saya Dr. Aditya, mentornya Kanaya di lab forensik. Oh, iya. Saya sering dengar tentang Dr. Aditya dari ceritanya Kanaya. Terima kasih ya, Dok. Sudah menjadi mentor yang baik buat Kanaya. Terima kasih. Boleh saya bicara sebentar dengan anaknya? Semua ini gara-gara calon suami kamu ya, Nay. Saya tahu, patah hati pasti rasanya berat. Kadang kita ngerasa nggak sanggup untuk menghadapi situasi ini. Tapi percayalah, waktu yang akan menyembuhkan luka hati kita. Karena saya juga pernah merasakan hal yang sama. Saya yang salah, Dok. Saya yang terlalu dalam mencintai Rega. Karena dia dari dulu selalu mengorbankan dirinya untuk saya. Kenapa nggak dimakan? Bakal aku udang. Emang kamu nggak suka? Bosan. Tukeran yuk. Bakal aku ayam udang. Beneran? Iya. Ayo tukeran. Ayo. Enak juga ya? Ini juga enak. Kamu kenapa? Gatal. Kok pipi kamu merah, Gak? Rega, bangun Gak? Jangan tidur di sini. Tolong! 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 Kanaya? Rega kenapa, Kanaya? Astagfirullah. Rega? Rega bangun sayang. Bawa ke UKS aja. Rega? Kanaya? Kenapa nangis?
Mikirin Rega ya? Rega emang begitu kalau makan udang. Dia alergi sayang. Kalau makan udang langsung gatel-gatel, sesek napasnya. Tapi tenang aja, Tante udah bawa obat buat Rega. Rega baik-baik aja ya. Maafin Kanaya ya Tante. Bukan salah kamu sayang. Rega tadi cerita sama Tante kalau dia sendiri yang mau tukeran bekal. Katanya dia bosen. Udah ya, jangan nangis ya. Reganya gak apa-apa kok. Rega alergi udang, Dok. Sampai mamanya datang ke sekolah. Rega alergi udang. Alerginya parah banget, Dok. Kalau dia makan udang, kejadiannya bisa fatal. Tapi dia tetap memaksakan demi ngebahagiain saya. Itu alasan saya kenapa saya mencintai Rega, Dok. Dia bisa melakukan apa aja untuk saya. Dan dia lelaki pertama yang saya cintai. Sekarang saya harus ngadepin kenyataan kalau Rega udah bukan lagi calon suami saya, Dok. Saya terpaksa melupakan Rega. Saya harus move on dari Rega, Dok. Maafin aku, Nay. Aku nemu foto ini, Mas. Cincin ini mirip sekali dengan dipakai Dewi. Tadi polisi bilang, kamu yang ngasih foto ini. Dan ada saksi baru yang bilang, ada tersangka baru namanya Rati. Rati yang mencuri cincinnya ibunya Dewi. Dan yang membunuh korban.